makam Jainuri ya. Halo Mas. Halo Mas Ilut. Oke, kasihnya ya guys. Tempatnya bersih ya. Nah ini ada tulisannya makam Mbah Poncowati Mbah. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak ya. Ke Riau ya. Nah turunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pecinta istri leluhur dimanapun berada. Malam hari ini kami berada di tempatnya Mbah Buyut Poncowati. Sholawat beserta salam mari kita panjatkan ke haripan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Muhammad salah yang syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dan juga menghormati Bapak Adam Ibu Hawa yang sudah melahirkan kita semua manusia di alam dunia. Mudah-mudahan kita semuanya menjadikan manusia yang iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan. Ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Nur ya Nur Allah ya Nur ya Nur Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtara. Assalamualaikum sahabat dimanapun berada. Saya perkenalkan tadi ini beliau adalah juru kunci yang ada di Mbah Buyut Poncowati yang di sini. Beliau bernama Ibu Tiah. Nah, Ibu Tiah ini nanti saya akan tanya jawab biar bagi sejarah kisah semampu Ibu Tiah. Nanti dari Histori Leluhur akan menambahi sedikit apa yang mungkin bisa menjadi sejarah buat diri kita dan juga buat anak cucu kita nanti, sehingga anak cucu kita nanti tahu bagaimana sejarah dan bagaimana kisah cerita waliullah yang ada di Ngembal Kulon sini, yaitu Mbah Poncowati yang di sini. Baik, assalamualaikum Bu Tiah. Ya, Bu Tiah, Bu Tiah ini sebagai juru kunci sini sudah lama apa baru? Sudah lama ya, jadi di sini. Nah, Ibu itu berarti dulu ibunya Bu Tiah juru kunci sini. Berarti memang juru kunci sini itu perempuan terus ya Bu? Berarti. Bapak dulu, Bapak terus Ibu terus Bu Tiah. Berarti Bu Tiah ini keturunan juru kunci yang ketiga dari keluarga, ya. Terus Bu Tiah ini apa Bu? Kira-kira suka dukanya menjadi juru kunci yang tempatnya Mbah Poncowati sini? Suka dukanya? Ya. Ini beliau itu termasuk keturunan yang ketiga sahabatku ya. Nah beliau ini dulu dari bapaknya, terus ibunya, terus baru beliau Bu Tiah. Sukanya sakit nyalur ke gitu. Dia dukane nggih kadang-kadang ngoten niku mungkin wonten ibaratnya wonten niki wonten apa sing kirane orang sing ibaratnya gaib ngoten niku ngoten kan kadang kula ngoten kan tetap. Berarti pernah ada kelihatan gaibnya di sini? Ya, pernah. Gaibnya sosok apa? Ya, kadang ya putih. Oh, ada sosok orang laki-laki gitu, putih gitu. Terus ya, di sini kelihatan. Ada perempuan sekalian. Oh, ini sekalian ya, Bu Poncowati ini sekalian ya. Oh, gitu. Berarti beliau menampakkan diri di sini gitu. Terus Bu, apa sampean di sini berarti kalau dihitung tuh berapa tahun, Bu? Megang ini? Ya. 29 tahun. Berarti beliau mengurus di makam sini itu dengan masih muda waktu utusan beliau itu di sini. Jadi tidak ada gaji, tidak ada ya Bu ya. Tidak ada suatu gaji ataupun upah ataupun apa. Memang dari hati dan juga karena mengemban suatu amanah dari leluhur ataupun dari keluarganya untuk menguri-uri leluhur yang ada di sini. Itu sahabatku. Makanya perlu kita kaji, perlu kita catat bahwasanya orang tua kita, leluhur kita itu memang patut kita hormati karena beliau itu banyak makan garam, banyak tahu tentang sebuah sejarah. Jadi sejarah ini bisa menuntun hidup kita akan menjadi hidup yang jauh lebih bagus. Sahabatku ya. Oh, nah harus suruh pakaian hitam gini. Oh. Makanya lama. Oh gitu.
Terus apa? Memang ada sesuatu hal yang menggerakkan hati ibu ya Iya. gitu ya. Kok jebule kok masuk mriki kok lho, jebule pakaiannya kok Hitam-hitam semua. Disuruh pakai pakaian hitam karena mungkin dari tim misteri luhur ini pakai hitam semua sahabatku. Ini luar biasa. Jadi wow alam ya. Wow. Ada gitu maksudnya. Pernah berapa kali ibu dijumpai oleh beliau? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Baik siang maupun malam. Iya. Berarti ibu dengan keadaan sendiri atau bersama? Ya, kadang sendiri. Kadang sendiri. Oh, kadang sendiri ada di sini gitu. Banyak kan. Terus yang banyak di sini. Nah, terus nanti yang sini pakai kita Leluhur ya akan minta kepada Mbah Poncowati yang di sini nanti, tapi ibu bisa merawatnya seandainya ada. Insya Allah ya. Karena apa? Karena memang ini mudah-mudahan untuk keturunan dari turun temurun, ya kan? Dan kita tidak perlu lampu dimatikan, Bu. Ya, bisa ya Bu ya nanti ya. Tapi ini aslinya dari mana? ceritanya di rumah Jokai. Dari pertanyaan buat jangan Bu Tia, setiap bulan apa di sini di hall ataupun buka? Bahasanya di sini kalau memang ada suatu kekuatan yang dimana kekuatan ini adalah sebuah pusaka ataupun peninggalan leluhur, saya akan mencoba untuk memintakan bahwasanya dulu katanya Ibu Tia ada tapi dengan lampu mati ataupun gimana ya Bu ya. Tapi ini histori leluhur kalau memang dikasih oleh Mbah Poncowati akan dapat. Tapi kalau memang tidak ya mungkin belum rezeki dari kita semua yang menyaksikan di sini gitu. Karena memang Kemarin dikasih bandar besi. bandar besi ya. Ini terus tidak mau. Tidak mau terus dibuang. Kalau ini kita mintakan Ibu siap untuk merawat. Insya Allah. Insya Allah dirawat ya. Baik. Mari kita bersolat bersama-sama sahabatku. Mungkin saya di sini aja disaksikan oleh banyak orang. Jadi kita tidak, saya hanya membawa HP ya. Ini HP. Saya kasihkan Mas ya. Jadi tidak ada timbul rekayasa bagaimana ya sahabatku. Mungkin Ibu Tia bisa memperlihatkan sebentar. Nah, ini yang kita dapat dari Bu Tia. Tahu nggak Bu ini apa namanya Bu? Sebuah apa? Bukan keris ini. Itu adalah tombak. Ya, jadi tombak itu adalah tombak yang namanya tombak Kolomunyeng. Jadi itu untuk penjaga rumah ya sahabatku. Kalau ada yang maling ke tempat Bu Tia, musa-musa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini kayak gini tuh ajar ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pecinta istri leluhur dimanapun berada. Dan malam hari ini saya akan bagi kisah sejarah siapakah Mbah Poncowati yang ada di sini. Saya akan padukan antara histori leluhur dengan juru kunci Bu Tia yang ada di sini. Semampu Bu Tia dan semampu histori leluhur
Karena kita mengungkap sebuah sejarah, sejarah ini sebelum ada kita. Jadi kalau ada kurang lebihnya, nanti kami dari Bismillahirrahmanirrahim minta maaf yang bil barakati wal karamati sultanil auliya Syaikhul Qadir Al-Jalani bil syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa illa hadrati ikhwanihi minal anbiya muslim wal waqusan bakon jawati yang ada di sini. Al-Fatihah. Wasallam sallu ala Muhammad sallu alaihi wasallam sallu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbah Poncowati. Mbah Poncowati adalah sesepuh, ini sepuh cikal bakal pekundan dan juga waliullah yang ada di Ngembal Kulon. Dan beliau adalah dari pada waktu masa Mataram Hindu. Jadi sebelum ada Mataram Islam. Dan beliau termasuk di sini. Kenapa dikatakan waliullah? Karena beliau ada kesinambungan dengan yang namanya Kanjeng Sunan Kudus ataupun Syekh Jafar Shadiq. Mbah Buyut Poncowati dengan Pangeran Poncowati itu sangat beda. Kalau Pangeran Poncowati adalah ada di sebelah kulon ataupun sebelah barat, tapi Mbah Buyut Poncowati ini adalah ada di tengah-tengah sebelum arah timur wilayahnya Kanjeng Sunan Muria. Jadi di sini masih wilayah dari Kanjeng Sunan Kudus dan beliau mempunyai dua murid, yaitu yang namanya Mbah Kamaluddin dan juga yang namanya Nyai Jiwet. Nah, Mbah Kamaluddin adalah beliau pensiar agama, beliau adalah dari arah Banten dan beliau mempunyai saudara yang namanya Mbah Banten. Dan Mbah Banten mempunyai adik perempuannya berdaud ataupun menikah dengan yang namanya Mbah Singokero. Dan Mbah Singokero ini adalah mempunyai sahabat ataupun saudara, yaitu namanya Ki Demang Jugo. Dan Ki Demang Jugo adalah beliau dari arah timur ataupun pada zaman kerajaan Siman. Itu sahabatku. Nah, di sini kenapa Mbah Buyut Poncowati dikatakan Mataram Hindu? Karena beliau pada waktu itu belum mengenal yang namanya Islam, tapi setelah Kanjeng Sunan Kudus ataupun Syekh Jafar Shadiq mendirikan padepokan yang ada di daerah Ujung Kulon ataupun daerah Kudus Kulon, disitulah beliau berguru kepada Kanjeng Sunan Kudus dan beliau hijrah syiar agama ada di daerah sini. Dan beliau ketemu dengan yang namanya Kamaluddin, dan waktu itu adalah Mbah Kamaluddin juga Mataram Hindu dan beliau belum mengenal Islam. Mengenal Islamnya karena adanya Mbah Poncowati yang ada di sini dan juga Nyai Jiwet. Nyai Jiwet pun belum tahu yang namanya Islam seperti apa, dan dari Mbah Poncowati lah Nyai Jiwet ini mendapatkan ilmu ajaran agama Islam. Akhirnya beliau berdua adalah murid kinasih dari Mbah Poncowati, yang dimana murid kinasih tersebut ingin mempunyai wilayahnya masing-masing. Mbah Poncowati ini tadi bingung, tapi beliau karena semua adalah murid kesayangan, maka kalau kamu ingin mendapatkan suatu tanah kamardikan, kalian harus bisa berlomba-lomba untuk membuat sebuah galeng ataupun gugulan, yang dimana kalau memang bisa belum ayam berkokok tersebut, sampean bisa mendapatkan galeng itu, itulah yang menang dan beliau akan berkuasa di daerah Ngembal sini. Akhirnya mereka berdua, Mbah Kamaluddin dan juga Nyai Jiwet, beliau akhirnya berlomba-lomba untuk mendapatkan tanah kamardikan tersebut, tapi semua seri ataupun hampir sama. Jadi di sini sahabatku istri luhur, di sini Mbah Poncowati mempunyai dua murid, Mbah Kamaluddin dan juga Nyai Jiwet. Dan Mbah Poncowati ini adalah sesepuh pini sepuh sebelum Mbah Jiwet dan juga Mbah Kamaluddin hadir di daerah Ngembal Kulon sini. Beliaulah yang babat alas yang ada di Ngembal Kulon sini. Jadi wajar kalau beliau di sini memang dituakan dan beliau di sini sangat dihormati oleh warga. Selain Mbah Kamaluddin, Mbah Nyai Jiwet dan juga ada yang namanya Mbah Banten di daerah Bulan Tepus. Itu sahabatku ya. Jadi itulah sedikit cerita tentang Mbah Poncowati. Mudah-mudahan berkah barokah buat kita semua, dan mudah-mudahan sejarah tetap sejarah. Jangan kita pernah menutupi sebuah sejarah, karena sejarah sangat penting buat anak cucu kita. Sebelum saya tutup, sahabat istri luhur, saya akan bertanya kepada Ibu Tiah sebagai juru kunci yang ada di sini. Bu Tiah, nuwun sewu Bu, sedikit saya mau bincang sama Ibu. Betul nggak ada kaitannya dengan Mbah Kamaluddin?
Ada. Mbah Kamaluddin itu gimana Bu? Yang mana? Nggak tahu. Terus Mbah Nyai Jiwet ada di mana? Ada tapi Mbah Nyai Jiwet. Ada. Dapur. Ada ya Mbah Nyai Jiwet. Bu Tiah, kalau menurut sampean Mbah Poncowati ini seorang apa? Cikal bakal, akal bakal, pepunden, leluhur, atau wali Allah? Cikal bakal, wali Allah, dan pepunden, leluhur juga. Oh ya, baik. Mungkin itu. Kalau dari cerita istri leluhur ini ada nggak keterkaitan sedikit cerempet-cerempetnya ada nggak? Mbah Nyai Jiwet wonten ya. Nah, Mbah Nyai Jiwet adalah murid dari Mbah Poncowati, Mbah Kamaluddin juga murid Mbah Poncowati. Ya, pada waktu Mataram itu sebelum Mataram Islam masuk. Itu ya Bu ya. Waktunya dan ini tadi Bu Tiah mendapatkan dari baik, mudah-mudahan dimanfaat. Karena dari istri leluhur walaupun dapat seperti ini bukan hak saya, tapi haknya yang punya tempat yang rekso yang ada di sini biar kita nggak ada kesalahan. Ya sahabatku. Sebenar-benarnya manusia kasih tatane Gusti Allah mung sawiji, ora ana manusia kang bener, tidak ada manusia yang benar ataupun sempurna di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya Gus Pri dari Histri Luhur mengucapkan salam satu kembang penjelajah makam, salam Histri Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.